A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita terus-menerus bersyukur pada Allah atas begitu banyak rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang pastinya kalaulah kita habiskan umur kita untuk beribadah kepada Allah, maka niscaya surga pun belum tentu kita bisa raih, karena segala yang Allah berikan semasa kisah hidup seperti ini jauh lebih banyak daripada amal yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali kepada esensi dari seorang manusia diciptakan Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita akan paham bahwa kehidupan kita tidak lain tidak bukan dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berukhuwah ya, mungkin, atau mungkin bersoan, atau mungkin sharing bersama teman-teman Bapak Ibu sekalian, para pejabat-pejabat dan para karyawan-karyawan yang ada di OJK. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan pastinya harapannya bukan cuma sekedar didengarkan, tapi juga mudah-mudahan dimudahkan untuk dipraktekkan. Dan kemudahan itu lagi-lagi kembali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin merasa kita ini lemah dan memang tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan tips-tips hidup sehat. Jadi sebenarnya Islam itu memberikan pedoman yang sangat-sangat sempurna tentang apapun ya. Jadi kalau kita mau kalau mungkin bahasanya sederhananya, kalau mau hidup sehat ya ikutilah manusia yang paling sehat. Ya, siapa itu manusia yang paling sehat? Ya tentunya uswahnya kita, Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Nabi kita SAW adalah manusia yang sangat-sangat sehat, paripurna sehatnya. Maka tinggal contoh beliau. Cuman masalahnya kalau kita bicara tentang ya mungkin banyak hal zaman sekarang ya, kita perlu kembali dulu ya. Kita perlu kembali dulu bagaimana keseharian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi kita SAW adalah sosok yang memang memberikan pedoman atau contoh yang sangat mungkin dan sangat mudah dan sangat katakanlah bisa kita ikuti, karena beliau juga manusia. Beliau diciptakan Allah atau dijadikan Rasul dan Nabi itu bukan hanya bisa dicontoh, karena beliau juga manusia sama seperti kita. Karena banyak orang yang merasa ya memang ada kelebihan dari Nabi SAW karena beliau seorang Rasul ya, tapi ada beberapa atau banyak hal yang kita bisa contoh ya. Nah, dari keseharian beliau inilah kalau boleh saya katakan, kalau bagaimana menghadapi atau mungkin new normal atau abnormal atau apa under normal, apapun namanya lah ya. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita mendapatkan pedoman bahwa Islam itu memberikan petunjuk yang sangat-sangat sempurna tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Dan contoh itu sudah ada pada baginda Nabi SAW. Makannya Nabi sudah jelas ada contohnya, minumnya Nabi ada contohnya, tidurnya Nabi ada contohnya, mandinya Nabi ada contohnya. Mungkin perusahaan yang terbesar yang ada di muka bumi ini yang paling komplit sekalipun tidak akan sekomplit Islam dalam hal memberikan tuntunan kepada umat atau penganutnya ya, atau umat Islam ini. Maka tinggal itu contoh itu saja ya. Contoh mungkin kalau kita bicara bagaimana banyak orang bisa sakit karena kurang tidur ya. Kenapa? Karena memang Nabi kita SAW sudah menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW itu, mungkin kita lihat keseharian Nabi itu kapan sih tidurnya? Nah, tidur Nabi itu ada beberapa waktu. Ini kita bicara tidur dulu ya, nanti baru kita bicara yang lain. Ya. Pertama beliau akan tidur, umumnya Rasulullah SAW akan tidur ba'da Isya. Rasulullah akan tidur ba'da Isya. Dan ini tidur yang sangat baik karena memang saat itu tubuh sudah mulai atau mungkin fase malam sudah mulai meningkat gitu kan. Nanti tengah malam beliau bangun ya jam 1 mungkin jam 2 lalu beliau sholat ya. Sholat hingga akhirnya beliau sholat malam, kemudian akhirnya sampailah akhirnya pada waktu subuh. Nah, waktu subuh beliau sholat subuh, dan antara subuh dan azan subuh dan iqamah subuh beliau tidur sebentar, tapi tidur bukan tidur nyenyak. Lalu akhirnya dari setelah itu beliau
sholat subuh kan selesai dan beliau menunggu waktu isra atau waktu syuruk untuk beliau sholat ya. Sampai akhirnya duha gitu kan. Nah, dari situ baru beliau pergi ke rumah istri-istri beliau ya, atau mungkin melakukan aktivitas tertentu. Tapi kebanyakan beliau pulang ke rumah istri beliau. Itu salah satu contoh saja. Jadi ba'da subuh itu jangan tidur. Itu satu pesannya. Kemudian ba'da maghrib beliau Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak suka tidur setelah maghrib, tapi beliau sukanya tidur pada isya. Ya. Kemudian lagi Rasulullah SAW tidak suka tidur setelah asar. Tapi beliau tidurnya mengajarkan kepada kita tidurnya sebelum zuhur atau sesudah zuhur yang kita kenal qailullah ya, seperti itu, tidur siang. Dan tidur siang ini memang ternyata menurut ilmu pengobatan salah satu tidur yang paling luar biasa untuk mengistirahatkan jantung. Ya. Dan jadi kalau kita lihat dari ini satu keseharian saja atau satu hal yang sederhana saja yang sebenarnya subhanallah kalau kita praktekkan di situ maka masya Allah tabarakallah sudah banyak lagi, sangat banyak hal yang positif kita dapatkan karena memang salah satu pemicu kanker adalah kurangnya tidur. Jadi kalau Anda bertanya kepada ahli nutrisi, mungkin orang-orang yang gym ya, ahli-ahli gym itu, tanyalah mereka. Dan salah satu tidur yang disyaratkan untuk mendapatkan tubuh yang sehat itu memang seperti tidurnya Nabi. Maka Allah memberikan pedoman kepada kita dalam Al-Quran. Kata Allah, atau firman Allah, faqul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau cinta Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ya, situ kan Nabi membahasakan dirinya Rasulullah seperti itu, ikutilah Muhammad SAW ya, maka engkau akan diampuni. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sederhana Bapak sekalian yang sebenarnya kalau boleh saya katakan, ini kalau kita ikutin, ini banyak sekali penghematan. Bahkan di negeri ini kita tahu ya, beban biaya mungkin pemerintah atau biaya kesehatan ya, saat ini sudah sangat-sangat meluap gitu kan. Saya nggak tahu angkanya berapa, tapi yang saya lihat atau kita lihat sekarang banyak orang begitu luar biasa, badannya penuh dengan penuh dengan keluhan dan penyakit-penyakit yang sebenarnya itu bisa diatasi dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Buktinya apa? Mari kita buktikan satu contoh. Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat dalam surat Al-A'raf 131 wa kulu washrabu wa la tusrifu, makalah kalian tapi jangan berlebihan, kata Allah atau firman Allah. Maka di situ sudah kata Ibnu Katsir itu sudah 50% ayat kedokteran sudah terkandung pada, atau 50% ilmu kedokteran sudah tergandung pada ayat tadi. Itu kan subhanallah gitu kan. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, kenapa banyak orang berpenyakitan atau banyak penyakit zaman sekarang? Karena ketidakmampuan mereka mengontrol apa yang masuk ke dalam mulut mereka. Itu salah satu contoh saja. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pedoman lagi, ya bagaimana cara hidup atau cara makan yang baik itu. Ya jadi kita sering mendengar bahwa makan itu 3 kali sehari, padahal sebenarnya ya meskipun tidak ada hadis yang menyebutkan berapa kali sehari ya, mungkin kita pernah mendengar ada suatu riwayat menyebutkan ada seorang yang berada di Madinah, atau ya Madinah saat itu, yang dokter lah gitu kan, yang tidak melihat banyak orang sakit, lalu ada seorang yang mengatakan pada orang tersebut bahwa bahwa kenapa nih pada nggak sakit gitu kan, kok dokternya sepi, rumah sakit sepi. Ya orang tersebut mengatakan bahwa kamilah kaum yang hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Pedoman sederhana, tapi kalau Anda ikutin pedoman ini Bapak sekalian, itu subhanallah ya, banyak penyakit-penyakit ya degeneratif itu bisa hilang dengan pedoman yang sangat mudah dan murah, bahkan gratis ini ya. Maka Nabi kita SAW memberikan pedoman kepada kita, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu sederhana, tapi kalau kita lakukan itu, maka subhanallah tubuh kita akan terus melakukan detoksifikasi. Begini polanya. Ya, saya akan jelaskan sedikit-sedikit karena waktu kita nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa Anda praktekkan. Ya. Jadi, tubuh kita Bapak sekalian diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri, untuk membersihkan dirinya sendiri, ya, untuk memakan sel-sel yang rusak, ya, untuk bagaimana tubuh itu bisa bekerja dengan sempurna. Ya, karena memang sudah sempurna tubuh kita tadi yang Allah jelaskan dalam surat At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan manusia itu sempurna, subhanallah ya. Jadi lagi-lagi saya kembali ke situ tadi. Jadi kalau kita misalkan contoh apa salah satu protokol atau pedoman yang kita bisa pakai. Salah satu contohnya adalah pembersihan, ya, detoksifikasi. Detoksifikasi dalam Islam itu sudah sangat komplit. Ya, dan paket detoksifikasi yang sangat jelas yang kita bisa aplikasikan atau kita bisa
apa tuh namanya kerjakan adalah namanya puasa. Ya, maka ada puasa Daud, ya, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Sunnah, ada puasa Ramadan, ada puasa Syawal, ada mungkin beberapa jenis beragam puasa. Itulah paket detoksifikasi. Maka sebenarnya kalau kembali ke ayat tadi, wakulu wasrobu wala tusrifu. Jadi kalau mau makan itu ya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara, kata Nabi SAW. Maka tinggal ikuti itu saja, ya. Maka tambahkan lagi dengan pedoman yang lain. Misalkan apa pedomannya? Salah satunya adalah 8 plus 3 plus B. Misalkan ya, 8 itu apa? 8 itu puasa Senin Kamis. B-nya, 3-nya apa? 3-nya itu puasa Ayyamul Bid. B-nya itu apa? Berbekam. Itu kan paket komplit. Paket ibarat kata mah paket pembersihan tubuh 1 bulan gitu kan. Kan murah. Bukan murah lagi, gratis. Tinggal ya semua orang bisa kerjakan gitu.